Perkenalkan, nama saya Olivia Julia Susanti dari kelas Manajemen Malam 2 dengan NIM 19612255. Dari tugas pengantar teknologi informasi ini, saya akan mengambil tema yaitu e-commerce. Yang pertama adalah apa itu e-commerce? Electronic commerce atau yang biasa disebut dengan e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media internet atau elektronik. Kesalahpahaman tentang e-commerce dan marketplace ini sering terjadi di antara kita. Banyak yang membedakan dan banyak yang bingung antara apa bedanya e-commerce dan marketplace. Yang sebenarnya istilah e-commerce itu digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Sedangkan marketplace sendiri adalah salah satu model e-commerce di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembeli. Contoh marketplace ini ada berbagai macam, seperti contohnya Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan membahas apa saja jenis e-commerce. Jadi jenis e-commerce ini ada 6. Yang pertama yaitu business to business, yang biasa disebut dengan B2B. Jadi jenis ini di mana sebuah perusahaan itu menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah sebuah perusahaan yang membeli perlengkapan kantor dari sebuah produsen. Nah, contoh seperti ini itu biasanya ada Electronic City, Ralali, dan MBIS. Yang kedua adalah business to consumer, biasa disebut dengan B2C. B2C ini sendiri adalah sebuah perusahaan yang menjual produk atau jasa kepada konsumen. Jadi, salah satu contohnya itu seperti misalnya kita membeli dari Shopee, Lazada, dan lain-lain. Itu termasuk dalam B2C. Yang ketiga adalah consumer to consumer, yaitu C2C. C2C ini adalah kita menjual barang bekas ke orang lain yang membutuhkan melalui media elektronik atau media internet. Nah, aktivitas tersebut biasanya dalam e-commerce jenis ini disebut dengan kata lain C2C. Terjadi antara dua individu, seperti contohnya OLX. OLX itu adalah sarana untuk menjual barang bekas. Yang selanjutnya adalah customer to business, yaitu C2B. Di C2B ini berkebalikan dengan B2C. E-commerce C2B adalah skenario di mana seorang menjual produk atau layanannya kepada sebuah perusahaan. Seperti seorang graphic designer, misalnya menawarkan menjual logo buatannya kepada suatu perusahaan tertentu. Contohnya ini seperti freelance gitu, dan Upwork, iStock juga. Yang selanjutnya itu business to public administration atau B2A. Model e-commerce ini mirip dengan B2B, tetapi pelakunya adalah bisnis lembaga pemerintahan. Jadi yang biasa melakukan ini adalah bagian dari lembaga pemerintahan. Contoh B2A adalah jenis pembuatan website untuk sistem administrasi online. Dan contoh aplikasinya seperti Clue dan Akela, di mana Akela ini membantu pemerintah melakukan administrasi publik dengan konsep software as a service. Yang terakhir adalah Consumer to Public Administration atau yang biasa dikenal dengan C2A. Jenis e-commerce ini berjalan seperti C2B, namun transaksi dilakukan oleh individu dan lembaga pemerintah. E-commerce dengan model C2A ini jarang ditemukan di Indonesia. Jenis transaksi ini biasanya berbentuk dalam jasa. Selanjutnya itu adalah perkembangan e-commerce di Indonesia. Jadi industri komersi ini sangat berkembang pesat di Indonesia belakangan ini. Bahkan negara kita ini berada di puncak ke-10 negara dengan pertumbuhan e-commerce tercepat di dunia. Pada tahun 2018 sendiri, e-commerce ini di Indonesia memiliki pertumbuhan 78% dari angka pertumbuhan tersebut. 17,7 diantaranya merupakan transaksi pembelian tiket pesawat dan pemesanan hotel. Selain itu, pembelian pakaian dan alas kaki menyumbang 11,9, sedangkan 10% lagi berasal dari kosmetik dan produk kesehatan. Dinilai dari statistika tersebut, memiliki sebuah situs e-commerce tentunya akan sangat menguntungkan bagi Anda yang sudah memiliki bisnis maupun yang baru akan memulai. Apalagi e-commerce ini menawarkan banyak manfaat. Jadi, dari banyak manfaatnya itu, ada beberapa macam manfaat yang dapat saya jelaskan di sini. Manfaat e-commerce itu, yang pertama adalah jangkauan yang luas. Sebagai pemilik toko konvensional, tentunya Anda hanya akan menjangkau pembeli yang di daerah yang sama. Tetapi dengan adanya e-commerce ini, semua akan merasa lebih mudah. Lain halnya jika Anda memiliki sebuah website e-commerce. Dengan demikian, pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko Anda. Yang kedua, tidak dibatasi oleh waktu. Toko di dunia nyata itu biasa beroperasi selama 24 jam setiap hari, tetapi biaya
pendukungnya pun sangat besar gitu. Jika kita melalui internet, pembeli tetap bisa mengakses dan membeli di toko kita walaupun kita sedang tertidur lelap. Yang ketiga adalah biaya lebih murah. Biaya operasional lapak online sangat rendah dibanding toko berbentuk bangunan. Setidaknya Anda tidak perlu memikirkan gaji karyawan, sewa bangunan, serta ongkos listrik. Yang keempat adalah tidak perlu stok barang sendiri. Jadi dengan di industri e-commerce ini, Anda bisa menjadi seorang dropshipper. Teknik pemasaran ini mungkin akan berjualan tanpa memiliki stok barang. Ketika order datang, Anda tinggal meneruskan kepada produsen barang yang diinginkan. Untuk memahami bisnis dropshipping lebih lanjut, kita dapat belajar di berbagai artikel dengan mencari di Google. Yang kelima adalah kemudahan mengelola transaksi dan pengiriman. Dengan memiliki toko online, Anda tidak perlu pusing memikirkan cara transaksi dan pengiriman barang. Kini sudah ada berbagai layanan pembayaran elektronik yang dilakukan melalui internet. Selain itu, barang yang dikirim pun bisa dilacak secara online. Yang keenam adalah Anda mampu mempelajari kebiasaan pelanggan. Menjalankan bisnis online ini, tetap memahami perilaku pelanggan akan menyia-nyiakan investasi Anda. Saat ini sudah banyak tool analistik yang dapat digunakan untuk mempelajari data toko online Anda, seperti contohnya Google Analytics. Yang terakhir adalah dapat kerja dimanapun. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, toko online dapat diakses dari kapanpun, dimanapun dan kapanpun. Oleh karena itu, Anda dapat menjalankan dari mana saja asal Anda memiliki perangkat dan koneksi internet yang memadai. Nah, sebenarnya dalam berjualan online ada satu hal yang kalau kita buat itu dapat menambah kepercayaan diri toko kita dan dapat membuat lebih tampak profesional dengan cara membuat website. Kini Anda dapat memulai bisnis e-commerce dengan mudah. Setidaknya ada 3 sarana yang bisa digunakan untuk berjualan secara daring, yaitu marketplace online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee lain-lain, website sendiri, dan media sosial. Marketplace dan media sosial tentunya adalah cara yang lebih gampang untuk memulainya. Anda hanya perlu membuat akun dan mengatur lapak, bahkan tidak ada biaya operasional yang perlu Anda keluarkan di awal. Akan tetapi, meskipun cara itu tidak salah, adanya sebuah website yang mempresentasikan toko atau bisnis Anda tetaplah penting. Kenapa? Karena sebagai pemula untuk menjual, ada pentingnya kita membuat website karena ada berbagai macam manfaatnya. Yang pertama adalah membangun kredibilitas. Sosial media atau marketplace memang merupakan etalase online yang mudah digunakan. Namun tidak banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan diri Anda dalam kedua jenis platform tersebut. Kemungkinan besar Anda hanya bisa membuat deskripsi pendek tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Lain halnya jika bisnis Anda memiliki sebuah situs tersendiri. Dengan website, Anda memiliki kebiasaan dalam menentukan desain dan fitur toko online. Misalnya Anda dapat membuat tampilan lapak yang lebih ringkas dan mudah dipahami oleh para pembeli. Selain itu, studi Verizon menunjukkan bahwa 84% konsumen setuju bahwa pedagang online yang memiliki website lebih banyak dipercaya daripada yang hanya berjualan di media sosial. Oleh karenanya, Anda perlu memiliki website untuk memasarkan brand Anda. Apalagi 77% pembeli membaca ulasan di produk internet gitu kan. Jadi otomatis situs Anda adalah tempat yang tepat untuk menampilkannya. Yang selanjutnya adalah dapat berfungsi sebagai katalog. Ketika menjual produk di media sosial maupun marketplace, Anda tidak diberi kemudahan untuk mendeskripsikannya. Di lain sisi, tampilan website dapat diatur sesuai keinginan. Misalnya Anda dapat memajang berbagai barang dagangan Anda beserta tulisan-tulisan yang membantu calon pembeli untuk mengenalnya. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan kepada pembeli. Marketplace dan media sosial memiliki fitur chat atau message yang bisa diakses kapan aja. Namun demikian, pengelolaan pesan masuk akan menjadi berantakan jika sudah ada banyak orang yang ingin berkomunikasi dengan Anda. Tentunya Anda tidak ingin lupa membahas sebuah pertanyaan dari calon pembeli. Untuk menanggulangi problema tersebut, Anda perlu website untuk memiliki fitur chat atau tiketing yang lebih mumpuni dan terorganisir. Selanjutnya adalah brand Anda lebih mudah ditemukan oleh mesin pencari. Contohnya saat mereka mengetik nama brand Anda, itu akan langsung muncul website Anda gitu. Jadi, peneliti yang dilakukan oleh GE Capital Retail Bank menunjukkan bahwa 80% orang riset produk dengan mencari pencarian sebelum melakukan pembelian. Selain itu, 60% pembeli mengunjungi situs e-commerce yang mereka temukan di mesin pencarian sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Menilai dari fakta tersebut, tentunya berjualan melalui marketplace atau media sosial tidak menjanjikan publikasi brand yang cukup. Alih-alih menggunakan platform perantara, sebaiknya Anda berdagang secara mandiri dengan website e-commerce. Selanjutnya adalah banyak kompetitor melalui website.
Kompetisi bisnis internet sangatlah berat, terutama jika barang atau layanan yang Anda jual ditawarkan oleh banyak pihak lain. Di saat Anda masih berdagang melalui marketplace, banyak kompetitor telah memperkuat brand mereka dengan situs toko online. Ditambah lagi, Anda perlu mengingat bahwa calon pembeli kini menggunakan mesin pencarian untuk menemukan brand terpercaya. Sebelum persaingan semakin ketat, ada baiknya Anda memulai menggunakan website untuk memasarkan usaha Anda. Selanjutnya, membuat website itu mudah dan murah. Banyak orang beranggapan bahwa memulai sebuah website bukanlah hal yang gampang, padahal prosesnya tidak serumit yang dibayangkan. Sebelumnya membangun situs toko online pertama Anda, yang diperlukan adalah membeli layanan hosting dan domain. Keduanya tidak perlu memerlukan dana besar. Anda bisa menghosting mulai dari 10.000 per bulan dan domain mulai dari 14.000 per bulan. Selanjutnya, Anda juga bisa mengikuti panduan membuat website e-commerce. Bisa Anda lihat di Google, YouTube, dan lain-lain. Dengan begitu, Anda dijamin dapat mempersiapkan website Anda sendiri dalam hitungan hari. Jadi, kesimpulan dari presentasi ini adalah e-commerce adalah segala jenis transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet. Berdasarkan pelakunya, ada 6 jenis e-commerce, termasuk business to business dan business to consumer. Di Indonesia sendiri, industri ini telah digandrungi dan akan terus berkembang cepat, seperti yang diproyeksikan oleh McKinsey & Company pada tahun 2018. Selain itu, e-commerce menawarkan banyak keuntungan dibandingkan toko konvensional. Misalnya, Anda tidak dibatasi oleh tempat, waktu untuk menjalankan sebuah website toko online. Ini juga ada banyak platform untuk penunjang bisnis e-commerce Anda, termasuk marketplace online dan media sosial. Akan tetapi, Anda dianjurkan untuk turut memiliki website yang mempresentasikan profesionalitas brand Anda. Terlebih, website mudah dibuat dan besar kemungkinan bahwa para kompetitor Anda telah memilikinya. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.